Baik, terima kasih. Saya Veronica KPL Sitri dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang peranan uang dalam perekonomian yang bagian kedua. Jadi yang pertama, pengertian uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat umum untuk mengukur nilai, menukar dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai penimbun kekayaan. Uang dalam ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat itu dapat berupa benda ataupun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai suatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya untuk pembayaran hutang. Yang kedua, sejarah perekonomian secara barter. Yaitu dalam perekonomian barter, peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan tukar-menukar secara langsung komoditas yang diperlukan. Yang kedua, sistem perekonomian pasca barter atau post-trading economies. Dalam sistem perekonomian pasca barter, kegiatan pertukaran masih dilakukan dengan sistem barter, tetapi barter tidak lagi dilakukan antar individu, tetapi sudah ditentukan tempat khusus untuk pertemuan barter sehingga koordinasi transaksi menjadi lebih murah dan mudah. Yang ketiga, sistem perekonomian uang atau monetary economies. Untuk mengatasi keterbatasan dalam sistem perekonomian barter dan pasca barter, maka mulai ditetapkan suatu komoditas atau benda yang diterima secara luas sebagai alat tukar. Yang ketiga, pengaruh uang dalam perekonomian. Kondisi perekonomian sering mengaitkan uang beredar dengan pertumbuhan ekonomi, kenaikan harga atau inflasi, suku bunga. Banyak yang beranggapan bahwa jumlah uang beredar yang terlalu banyak akan mendorong kegiatan ekonomi berkembang dengan pesat. Bila keadaan ini berlangsung terus, hal ini dianggap berbahaya karena harga barang-barang akan meningkat tajam. Begitu pula sebaliknya, bila mana uang beredar sedikit, maka kegiatan ekonomi menjadi terhambat. Demikian pula bila uang beredar terlalu banyak, maka suku bunga akan cenderung turun atau sebaliknya. Yang keempat, peran uang dalam perekonomian. Peran uang dalam perekonomian dapat diibaratkan darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Jika kekurangan darah, manusia akan sendak mati. Demikian juga ketika kita kekurangan uang, bagaikan kekurangan darah akan mengakibatkan gairah hidup manusia menurun dan melemah. Untuk itu, manusia berlomba-lomba mencari uang dari pagi ke pagi agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara demi terkumpulnya pundi-pundi rupiah. Seseorang mampu melakukan apa saja, misalnya mencuri, menjadi pembunuh bayaran, dan lain-lain yang diharamkan oleh agama. Pada zaman sekarang, uang telah menjadi segalanya. Dengan kebutuhan hidup yang sangat banyak dan berharga, barang-barang semakin mahal, membuat semua orang berpikir keras untuk mencari uang. Semakin banyak uang yang mereka punya, maka kebutuhan mereka akan terpenuhi. Hal tersebut disebabkan kebutuhan fisik manusia tidak lain adalah berupa barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa tersebut, cara-cara yang paling mudah adalah dengan memiliki sesuatu yang disebut uang. Maka dari itu, ada 3 peran utama uang dalam perekonomian. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai penyimpanan uang. Peran uang dalam perekonomian sebagai alat tukar. Uang sebagai alat tukar yaitu dengan adanya uang, seseorang bisa menukarkan dengan apa saja yang mereka inginkan, yaitu dengan perkembangan zaman sekarang, kebutuhan hidup semakin banyak, dan dengan sifat manusia yang tidak pernah merasa cukup dan merasa puas, dengan adanya uang mampu mencukupi dan memuaskan apa saja yang mereka inginkan. Sebagai satuan hitung, uang sebagai satuan hitung yaitu dengan uang seseorang bisa menghitung kegunaan, kualitas, dan manfaat suatu barang dan jasa karena semakin mahal barang dan jasa, maka kualitas mutu barang dan jasa itu pun semakin baik. Sebagai penyimpanan uang, uang sebagai alat penyimpanan yaitu dengan adanya uang kita bisa menabung, dan dengan uang juga kita bisa membeli emas, perak, dan lain-lain yang bisa kita simpan untuk kita gunakan di masa depan dan di saat kita membutuhkan. Uang dan kegiatan ekonomi real. Masyarakat pada umumnya membutuhkan uang atau dana untuk membiayai kegiatan ekonominya di sektor real, seperti produksi, investasi, dan konsumsi. Keterkaitan antara uang dan kegiatan ekonomi paling tidak terjadi dalam jangka pendek. Pengaruh
Uang terhadap kegiatan ekonomi di sektor real pada dasarnya dapat bersifat langsung atau tidak langsung. Pengaruh tidak langsung melalui pengaruhnya terhadap perkembangan suku bunga. Apabila terjadi penambahan jumlah uang beredar, suku bunga akan cenderung turun. Penurunan suku bunga tersebut akan menurunkan biaya pendanaan kegiatan investasi yang selanjutnya mendorong kegiatan investasi dan kegiatan ekonomi pada umumnya. Contoh secara langsungnya yaitu apabila uang yang beredar di masyarakat sedikit, otomatis kegiatan ekonomi masyarakat akan terhambat. Uang dan harga, pengendalian jumlah uang beredar. Jumlah uang yang beredar akan mempengaruhi perkembangan harga, kecenderungan kenaikan harga secara terus-menerus atau inflasi terjadi apabila penambahan jumlah uang beredar melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Formulasi sederhananya, jumlah uang beredar bertambah, harga barang-barang naik. Inflasi disebut juga fenomena moneter karena sangat dipengaruhi perkembangan uang beredar. Namun dalam teori strukturalisasi dinyatakan bahwa inflasi dalam jangka panjang disebabkan oleh adanya kekakuan struktur perekonomian di negara berkembang. Pengendalian jumlah uang beredar pada hakikatnya merupakan salah satu bagian dari kerangka kebijakan moneter yang dilaksanakan otoritas atau wewenang moneter. Sesuai dengan tujuan kebijakan moneter, pengendalian jumlah uang beredar pada umumnya dimaksudkan untuk menjaga kestabilan nilai uang dan mendorong kegiatan ekonomi. Selain itu, pengendalian jumlah uang beredar mempunyai peranan sangat strategis dalam kerangka kebijakan ekonomi makro karena adanya keterkaitan antara uang dan variabel-variabel ekonomi lainnya atau tingkat bunga kesempatan kerja, tingkat tabungan, dan lain-lain. Pengendalian jumlah uang beredar dimaksudkan agar otoritas moneter dapat mempengaruhi nilai uang sedemikian rupa sehingga perkembangannya akan mendorong perkembangan perekonomian yang diinginkan, termasuk menekan laju inflasi. Namun pengendalian jumlah uang beredar dalam praktiknya sangat sulit dilakukan. Kesulitan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adanya unsur kontraktif pada sasaran kebijakan. Yang kedua, sulitnya memprediksi dan mengendalikan permintaan uang masyarakat. Dan ketiga, sulitnya memprediksi perilaku kecepatan perputaran uang. Diperkirakan kesulitan itu akan lebih berat di masa mendatang. Untuk itu, Bank Indonesia senantiasa menjajangi dan mengkaji beberapa kemungkinan penerapan kerangka kerja kebijakan moneter lain yang lebih optimal. Tentu stabilitas nilai rupiah bisa tercapai. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan moneter longgar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang. Yang kedua, fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjamkan ke bank sentral.
Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio. Yang keempat, imbauan moral. Imbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan memberi kredit atau berhati-hati meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar pada perekonomian. Jadi kesimpulan, peranan uang dalam perekonomian sangatlah penting untuk perkembangan perekonomian Indonesia yang dapat dilihat melalui indikator-indikator sektorial yang mencakup barang dan jasa, serta indikator-indikator sektor moneter. Selain itu juga dilihat dari hubungan uang dengan suku bunga, pengaruh uang terhadap harga barang dan jasa, dan bagaimana pengendalian jumlah uang yang beredar untuk menjaga kestabilan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.